Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati Batang, Pak Yoyo, beserta wakilnya dan jajarannya, segenap Muspida Kabupaten Batang, segenap rombongan pimpinan Pak Sukri Zarkasi dari Pondok Modern Gontor, pimpinan Pondok Modern Tazaka, para tamu undangan, Bapak Ibu jamaah Masjid Az-Zaki yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan dayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama sholat jamaah maghrib di masjid yang 90% sudah jadi ini tanpa halangan suatu apapun. Sholat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ibu dan bapak sekalian, saya berdiri di sini atas nama wakif yang wakili almarhum ayahanda saya, yaitu Pak Haji Ahmad Zaki Arslan Sunet, karena beliau ini bercita-cita untuk membangun masjid di lingkungan Pondok Tazaka ini. Bahkan berpesan kepada anak-anaknya, saya anak yang pertama dan saya hadir di sini bersama adik saya, bahwa Pondok Modern Tazaka ini insya Allah harus berdiri dan dimulai dengan pembangunan masjid. Dan tentunya saya pun mewakili Koperasi Simpan Pinjam Jasa, karena beliau dulu di jasa juga mewakafkan nilai yang ada di masjid ini. Masjid ini sudah menelan biaya kurang lebih hampir 3 miliar rupiah, dan saya lihat juga belum semuanya jadi. Insya Allah nanti kalau ada rezeki lagi akan kita lanjutkan sehingga masjid ini menjadi ikon, masjid ini menjadi rujukan, masjid ini menjadi sarana untuk ibadah bagi setiap masyarakat muslim yang ada di wilayah Bandaring dan sekitarnya. Apalagi nanti ketika Pondok Tazaka jadi mungkin 5, 6, 7 tahun yang akan datang, diharapkan pondok-pondok yang ada di Kabupaten Batang, di Kota Pekalongan, di Kabupaten Pekalongan bisa bersinergi, karena kita di ketiga wilayah ini akan mengembangkan sebagai kota yang religius. Di samping sebagai perwakilan wakif di sini, sehari-hari saya menjabat sebagai wakil wali kota Kota Pekalongan. Tentunya berharap bahwa pembangunan masjid, TPQ, musola, gedung-gedung sekolahan yang berbau Islam akan kita galakkan dengan bantuan serta peran aktif daripada masyarakat di ketiga wilayah itu. Bapak dan Ibu sekalian, kami tentunya dalam kesempatan ini memohon maaf kepada bapak-bapak sekalian apabila almarhum ayahanda saya yaitu Pak Zaki Arslan Sunet, mungkin dalam pergaulan, mungkin bapak kenal namanya, bapak cuma dengar namanya, atau bapak pernah ketemu langsung dengan beliau, karena beliau beberapa kali datang untuk sholat jamaah di sini, dan pada waktu itu masih berupa plesteran, ya Pak Ariston ya. Ibu dan bapak sekalian, memang yang tadi dikatakan oleh Pak Anang bahwa almarhum Pak Zaki ini selalu berpesan kepada bangunan-bangunan yang diselesaikan oleh beliau, terutama untuk masjid-masjid ini yang dibangun bukan hanya di Kota Pekalongan, tapi ada 16 titik tepatnya yang tersebar di Grobogan, Purwodadi, Demak, Kudus, Ungaran, dan lain sebagainya. Beliau selalu berpesan bahwa masjid ini bisa digunakan bukan hanya untuk sarana ibadah, tapi juga untuk bisa sarana pendidikan, bisa untuk kumpul-kumpul warga di sekitarnya,
dan beliau berpesan untuk menghindari dua masalah atau beliau tidak ingin bahwa masjid ini dijadikan alat untuk politik praktis dan tentang masalah khilafiyah. Jadi dua hal itu kita hindari, apalagi masjid dan pondok Tazaka ini copy paste, yaitu dari pondok modern Gontor, tentunya dengan moto Pancajiwa, kemudian moto berbudi luhur dan orientasi pendidikan sangat jelas bahwa masjid maupun pondok Tazaka yang tadi sore baru kita letakkan batu pertama, mudah-mudahan bisa berkembang, bisa maju dan bisa mendidik santri-santri sebagai kader orang-orang Islam sehingga bisa mensiarkan agama Islam di 3 wilayah khususnya. Ibu dan Bapak sekalian, mungkin itu saja, dan perlu Bapak-Bapak ketahui bahwa apabila almarhum ayah saya mempunyai janji-janji atau hutang piutang, saya sebagai anak tertua bertanggung jawab penuh atas semua permasalahan-permasalahan yang bersifat duniawi. Kami akan coba menyelesaikan bersama adik-adik saya, dan kemarin pun pada hari Jumat di rumah Mas Anang Rigza Mas Hadi, kami memanggil 7, ada yang dari Masjid Bandar, ada yang dari TPQ, ada yang dari Musola untuk memberikan bantuan, dikarenakan pada waktu itu almarhum Pak Zaki sudah komitmen dengan nilai kurang lebih ada 140 juta dan sudah kita terimakan dengan baik pada hari Jumat kemarin setelah Jumatan. Mungkin itu saja, saya tidak mampu berkata-kata banyak untuk acara ini karena saya teringat oleh almarhum ayah saya dan beliau juga yang merencanakan tanggal ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau pada tanggal 3 Maret hari Sabtu jam setengah 11 malam, begitu mendadak, begitu tiba-tiba, tidak ada penyakit jantung, tidak ada penyakit ginjal maupun gula, tapi itulah bahwa takdir mati semuanya hanya Allah yang tahu. Kami anak-anaknya bertugas untuk meneruskan cita-cita almarhum, terutama di bidang pendidikan Islam, terutama di bidang kota yang religius dan sebagainya. Dan kami dengan sisa waktu, tenaga, biaya dan waktu akan berupaya untuk menjalankan amanah yang ditinggalkan oleh pihak keluarga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.